Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits Kitabullah jalla wa ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani wa azzakumullah. Bagi orang-orang yang memiliki rasa takut dari yang namanya penyimpangan dalam beragama, sesatnya kita dalam beragama, mendengar berita wafatnya ulama, ini adalah perkara yang sangat besar bagi mereka, yakni bagi orang-orang yang memiliki rasa takut yang sangat dahsyat dari yang namanya penyimpangan di dalam beragama. Mendengar berita wafatnya ulama, ini dianggap bagi mereka sebagai musibah lebih besar daripada musibah dalam bentuk bencana alam. Karena bencana alam dia hanya menghancurkan rumah atau dia hanya akan mematikan manusia. Tetapi wafatnya ulama, dia bisa menjadi sebab kebinasaan umat Islam. Dia bisa menjadi sebab kehancuran umat manusia. Makanya telah datang athar-athar dari para as-salafus saleh
yang menjelaskan kepada kita tentang hal yang demikian. Di antaranya kita dapati penjelasan dari salah seorang imam tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullah. Sa'id bin Jubair ini adalah seorang imam yang telah banyak menimba ilmu dari sekian banyak sahabat. Di antaranya yang paling utama adalah kepada Abdullah bin Al-Abbas. Begitu juga kepada Abdullah bin Al-Mughaffal. Begitu juga kepada Ummul Mukminin, istri Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kepada para sahabat-sahabat yang lainnya seperti Abu Sa'id dan lain-lain dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu hari Sa'id bin Jubair pernah ditanya oleh murid-muridnya. Kata murid-muridnya, ma alamatu halakin nas? Ma alamatu halakin nas? Wahai imam, apa tanda akan binasanya umat, atau apa tanda kebinasaan manusia? Beliau menjawab, idza halaka ulama'uhum. Tandanya adalah apabila para ulama mereka telah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa bisa demikian? Wafatnya ulama dianggap sebagai tanda besar akan binasanya umat manusia, karena para ulama lah mereka orang-orang yang paling sayang kepada umat ini. Walaupun terkadang kasih sayang ulama dibalas oleh umat ini dengan rasa sakit. Ulama menerangkan kepada umat ini berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, dan terkadang dibalas oleh mereka justru bukannya terima kasih, tapi justru mereka menyakiti para ulama. Padahal ulama menerangkan kesesatan adalah karena cintanya para ulama kepada umat manusia. Karena memang tugas para ulama adalah membantah kesesatan, menerangkan mana yang hak, mana yang batil, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat apa kata Rasulullah? Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yunfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Kata Nabi, akan senantiasa yang membawa ilmu ini pada setiap generasi manusia uduluhu, orang-orang yang adil di antara mereka, yakni para ulama. Apa tugasnya ulama? Yunfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk meniadakan penafsiran orang-orang yang ekstrim di dalam beragama.
Para ulama belakangan mengartikan al-ghalin, orang-orang yang ekstrim. Mereka adalah kaum Khawarij. Para ulama, mereka adalah orang-orang yang senantiasa terdepan di dalam menerangkan dan membantah kesesatan orang-orang yang ekstrim seperti kaum Khawarij. Wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Dan para ulama lah yang menjadi orang-orang terdepan membantah berbagai macam pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang. Wa ta'wilal jahilin. Dan mereka lah yang membantah berbagai macam penafsiran-penafsiran atau pentakwilan-pentakwilan orang-orang yang bodoh tentang agama, tentang Al-Quran, tetapi mereka sok menafsirkan ayat-ayat ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tugasnya ulama, membantah setiap muncul berbagai macam penyimpangan. Makanya jangan heran apabila umat terkadang justru membalasnya bukannya dengan kebaikan, tapi bahkan sebaliknya, yaitu dengan keburukan kepada para ulama tersebut. Jadi setelah kita mengetahui tugas ulama ini adalah pagar bagi umat dari kesesatan, makanya kematian ulama dia merupakan musibah yang sangat dahsyat bagi umat ini. Makanya datang juga di dalam athar yang lain dari sahabat yang mulia, kalau tidak salah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala an, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam Akhlaqul Ulama. Apa kata sahabat yang mulia Ka'ab? Alaikum bil ilmi qabla an yadhhab, fa inna dhihabal ilmi mautu ahlihi, kata beliau. Kalian itu wajib untuk senantiasa berpegang dengan ilmu. Kalian wajib untuk senantiasa belajar agama Allah qabla an yadhhab, sebelum ilmu tersebut sirna, sebelum ilmu tersebut hilang. Bagaimana hilangnya ilmu? Kata beliau, fa inna dhihabal ilmi mautu ahlihi, karena sesungguhnya hilangnya ilmu itu, sirnanya ilmu itu disebabkan karena wafatnya orang-orang yang berilmu. Dan memang telah menjadi sunnatullah, ilmu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini diangkat oleh Allah tidak sekaligus, tidak langsung 100% ilmu sunnah ini diangkat. Orang-orang menjadi buta tentang agama, menjadi 100% condong kepada kesyirikan dan kebid'ahan. Tidak demikian. Tapi Allah Jalla wa'ala telah menetapkan sunnatullah yang namanya ilmu agama ini diangkat itu bertahap, yaitu dengan mewafatkan para ulama. Oleh sebab itu datang riwayat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dalam Sahih keduanya, dari jalur sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an
yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Sabda Nabi SAW yang sering kita dengar, tetapi terkadang kita ketika mendengar berita wafatnya ulama mungkin tidak memiliki rasa kesedihan, atau semisalnya pun memiliki rasa kesedihan kita tidak sedalam ketika kita mendengar berita yang wafat itu adalah keluarga kita. Padahal harusnya dengan mendengar berita wafatnya ulama, rasa sedih kita ini lebih mendalam dari sekedar berita wafatnya keluarga kita hanya dalam sisi nasab. Apa kata Nabi dalam hadis tadi? Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidaklah mencabut ilmu agama itu sekaligus dari hati-hati manusia. 100% ilmu diangkat, tidak. Walakin yaqbidul ulama. Ulama kita sering mengatakan dufinal ilm. Setiap ada ulama yang meninggal, sering kita dengar dulu para ulama kita, baik di Yaman ataupun di Madinah, mereka mengatakan dufinal ilm. Hari ini ilmu telah dikuburkan. Ilmu sunnah hari ini telah dikuburkan dengan dikuburkannya seorang ulama yang membawa ilmu kitab was sunnah. Karena memang Allah Jalla wa'ala mengangkat ilmu ini dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman, sampai Allah Jalla wa'ala nanti satu saat tidak akan menyisakan lagi seorang pun yang berilmu tentang sunnah ini. Kalau sudah tidak tersisa, kira-kira apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu asan juhala. Ini musibahnya. Ini awal kehancurannya alam ini, umat manusia ini, ketika mereka sudah mulai menjadikan orang-orang bodoh sebagai tokoh dalam agama. Yang mereka di dalam berbicara tentang agama hanya bermodalkan retorika, sedikit ayat, sedikit hadis, kemudian dipolesi dengan retorika bahasanya, tetapi penafsiran terhadap ayat dan hadis tersebut jauh dari penafsiran salafun as-salih. Manusia menjadikan tokoh-tokoh seperti ini sebagai tempat bertanya. Fasu'ilu, mereka bertanya kepada tokoh-tokoh bodoh tadi. Akhirnya fa'aftau bi ghairi ilmin. Para tokoh-tokoh ini memberikan fatwa tanpa ilmu. Kemudian fadallu wa adallu. Akhirnya manusia pun sesat, dan para tokoh tadi menyesatkan banyak manusia. Kalau sudah keadaan umat demikian, kira-kira berapa lama dunia ini akan bertahan? Ketika manusia sudah jauh dari ilmu agama Allah, bahkan ketika masjid-masjid juga dijadikan untuk menyuarakan kesesatan dan kesesatan dalam beragama, kira-kira bumi ini akan sampai kapan dia bisa bertahan? Tidak akan bisa. Karena manusia juga akan binasa setelah wafatnya para ulama dan munculnya orang-orang yang bodoh tapi sok berbicara tentang agama Allah. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala
Di dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, kata beliau, fadalla hadza ala anna dhihabal ilmi yakunu bi dhihabi ahlihi. Maka dengan dalil ini menjelaskan kepada kita bahwasannya hilangnya ilmu itu sebabnya adalah bidhihabi ahlihi, disebabkan karena wafatnya orang-orang yang berilmu. Dan pada hari-hari ini, baru sekitar 2 hari yang lalu, kita mendapatkan berita wafatnya salah seorang imam bagi ahlu sunnah, seorang ulama yang kita pada abad milenium 20 tahun yang lalu ketika masih baru belajar tentang apa itu dakwah salafiyah, beliau telah menjadi imam, telah menjadi salah seorang ulama besar di kota Madinah, yang ceramah-ceramahnya dan tulisan-tulisannya telah kita dengar dari 20 tahun yang lalu. Karena beliau telah menjadi ulama dari 20 tahun yang lalu dan bahkan dari sebelumnya. 2 hari yang lalu kita mendapatkan berita wafatnya seorang imam, seorang asy-syekh, seorang al-allamah yang bernama Ubaid bin Abdullah al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, yang di dalam dunia penuntut ilmu di kalangan ahlu sunnah sangat masyhur. Beliau seorang imam, seorang ulama, bahkan seorang ulama yang dikenal ilmunya, yang sering mundar-mandir ke Indonesia, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Kan sering beliau datang ke Indonesia, ya. Tahu nggak siapa beliau? Beliau ini adalah salah satu murid dari muridnya Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri. Sampai dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Ubaid ini adalah Syekhul Masyayikh fi hadzal asr. Beliau itu dianggap sebagai guru dari seluruh masyayikh di zaman ini, atau kebanyakan masyayikh di zaman ini. Dufinal ilm, ilmu baru saja dikuburkan beberapa hari yang lalu. Kita Ahlussunnah tadi saya dapat berita kembali Muhyiddin wafat, hampir kurang lebih umur hampir 80 tahun, 76 atau 78. Kalau Syekh Ubaid Al-Jabiri kalau tidak salah 84 atau 86, yang jelas di atas 80 tahun. Hari-hari ini kita mendapatkan berita duka yang sangat dahsyat, lebih duka daripada berita bencana alam yang baru saja terjadi di salah satu belahan di negeri kita, Indonesia. Yang kalau kita merasakan takut dari yang namanya gempa bumi yang bisa merenggut nyawa seseorang, harusnya kita orang yang beriman dengan surga dan neraka harusnya lebih sedih lagi, lebih duka lagi ketika kita mendengar berita wafatnya para ulama, karena mereka itu adalah pagar bagi kita. Karena melalui mereka lah kita mengenal mana yang hak, yang harus kita ikuti, dan kita mengenal mana yang batil, yang harus kita jauhi.
melalui ucapan-ucapan mereka di majelis ilmu dan rekaman-rekaman kajian, melalui tangan mereka yang mau menulis ilmu, kita mengetahui sekian banyak kesesatan yang hampir saja kita melangkahkan kaki kita menuju kepada kesesatan tersebut. Allah Jalla wa'ala memberikan pertolongan kepada kita melalui mereka, dan termasuk saya. Betapa banyak berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang hampir saya berjalan kepadanya atau yang saya pernah berjalan kepadanya. Kemudian saya mengenal kebatilan tersebut melalui karya-karya ilmiah dan ceramah-ceramah dari Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid bin Abdillah Al-Jabiri rahimahullah. Makanya saya memiliki banyak karya-karya beliau dan saya memiliki banyak rekaman-rekaman beliau. Melalui ceramahnya kita mengetahui berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, mengetahui tokoh-tokoh yang menyimpang tetapi memakai pakaian sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Para penuntut ilmu harus mau bersyukur kepada Allah. Kita semua harus mau bersyukur kepada Allah ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang masih ada para asatidzah yang mau menyampaikan ilmu kepada kita. Karena mungkin di negeri ini belum ada ulama yang selevel Al-Syeikh Al-Allamah Ubaid bin Abdillah Al-Jabiri, yang selevel dengan Al-Syeikh Abdurrahman Muhyiddin rahimahumullah. Paling tidak kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Di negeri Indonesia ini masih banyak para duat yang bisa menyampaikan ilmu warisan dari para ulama tersebut. Mungkin sebagian antum atau kebanyakan antum tidak pernah duduk di majelisnya. Dan walhamdulillah di antara kenikmatan yang Allah Jalla wa'ala pernah berikan kepada saya, kita pernah duduk di majelis mereka walaupun hanya 1 kali 2 kali. Dan ini nikmat yang terbesar. Sebagian orang mungkin bangga ketika dia bisa duduk atau ngopi bareng, minum bareng dengan para artis atau dengan para pemain sepak bola nasional atau internasional, atau sebagian mereka mungkin bangga bisa duduk dengan para pejabat. Padahal mungkin mereka ini adalah manusia-manusia yang jauh dari kata ilmu, jauh dari kata mengikuti sunnah Nabi. Kalau kita nggak bangga, yang kita bisa bangga dan ini kita anggap sebagai kenikmatan besar bagi kita ketika kita pernah duduk bersimpuh menimba ilmu di hadapan para ulama yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-ulama al-akabir, para ulama-ulama senior di abad kita seperti Syekh Ubaid bin Abdillah Al-Jabiri, Syekh Abdurrahman Muhyiddin. Semoga Allah Jalla wa'ala merahmati mereka berdua. Makanya ikuti apa yang telah dinasihatkan para ulama salaf, di antaranya oleh Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, alaikum bil ilmi qabla an yadhhab fa inna dhihabal ilmi mautu ahlihi. Wajib bagi kalian untuk senantiasa belajar dan belajar ilmu tentang agama ini sebelum ilmu tersebut dihilangkan oleh Allah. Dan cara menghilangkan ilmu tersebut
mautu ahlihi, dengan cara diwafatkan ahlul ilmi tersebut. Mumpung ada ulama, kalau kita bisa menimbu kepada para ulama. Mumpung ada para asatidzah, bersungguh-sungguhlah kalian belajar ilmu kitab dan sunnah Nabi SAW. Karena yang namanya kematian itu enggak bisa diprediksi kapan datangnya. Nggak bisa kita memprediksi, ya Ustadz masih muda, rambut masih hitam, insya Allah umurnya masih ke depan puluhan tahun, kita masih bisa menimba ilmu dari mereka. Belum tentu. Karena ilmu akan dicabut oleh Allah dengan cara diwafatkan, dan kita sudah semakin mendekati dengan hari kiamat. Berarti wafatnya ahlul ilmi juga akan kemungkinan sering kita dengar berita wafat Imam Fulan, berita wafat Ustadz Fulan. Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karena kalau Allah Jalla wa Ala telah menetapkan ajal bagi kita, bagi ahlul ilm, enggak ada di antara kita yang bisa menunda atau mempercepat kematian tersebut. Maka bersungguh-sungguh, alaikum bil ilmi qabla ayyadhab. Kemudian ada ucapan ulama salaf lagi, alaikum bil ilmi qabla ayyubadha. Wajib bagi kalian untuk terus-menerus belajar agama, sungguh-sungguh belajar agama sebelum ilmu tersebut diambil oleh Allah. Ya, makanya terus luangkan waktu dan bersungguh-sungguh di dalam belajar agama ini. Mumpung masih ada orang-orang yang memiliki sedikit ilmu yang mau mendatangi kalian dan menyampaikan ilmu, ya. Allah Ta'ala a'lam. Tadinya harusnya jadwal kitab Al-Arba'in, ya. Ternyata pas setelah sholat maghrib saya buka WA di grup WA